Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya punya dengan judul Sejarah Intelektual sebagai sebuah pengantar, karya dari Nyong Eka Teguh Imam Santosa. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu Sejarah Intelektual. Sejarah intelektual merupakan sebuah paradigma yang menarik untuk diaplikasikan dalam program-program penelitian yang menaruh perhatian pada pelacakan tafsir-tafsir atas suatu ide atau konsep yang muncul dalam kurun waktu tertentu di masa lalu. Buku ini hadir sebagai ikhtiar awal untuk memahami sejarah intelektual atau intellectual history sebagai sebuah paradigma. Penulis mendeskripsikan secara ringkas sejarah intelektual berikut. Karakteristik yang menandainya sebagai sebuah paradigma yang berbeda-beda dari subseksi keilmuan sejarah dan disiplin-disiplin lainnya yang terkait. Paradigma terdiri dari beberapa elemen dan relasi-relasi. Yang pertama ada asumsi dasar, nilai, model, masalah untuk dipecahkan, konsep, metode penelitian, metode analisis, hasil dari analisis, representasi hasil. Tiga elemen yang pertama umumnya bersifat implisit, sedangkan lainnya eksplisit. Sejarah intelektual ini juga dapat dideskripsikan dengan cara yang serupa, yakni dengan mengeksplorasi dan menentukan elemen-elemen atau unsur-unsur paradigmatiknya. Penekanan pada terma atau penelitian dalam tulisan ini untuk menegaskan sekali lagi bahwa sejarah intelektual adalah sebuah paradigma yang aplikatif dalam praktek penelitian. Sekalipun disadari bahwa penelitian dalam terma yang lebih teknis, yakni metode penelitian, adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah paradigma. Selanjutnya ada nama disiplin. Ada dua istilah yang sering digunakan saling bergantian untuk disiplin ini, yaitu sejarah intelektual atau intellectual history dan sejarah ide atau the history of ideas. Richard Debavant dalam studinya menemukan bahwa istilah sejarah intelektual secara historis diciptakan oleh James Hervey Robinson 1863–1936, seorang sejarawan Amerika pada awal abad ke-20. Sementara istilah sejarah ide disebut Arthur O. Lovejoy, salah seorang pendiri The History of Ideas Club pada tahun 1923. Meskipun dua istilah tersebut relatif sering dipergunakan secara bergantian untuk merujuk pada suatu tradisi keilmuan sejarah yang berfokus pada penelitian ide, tetapi secara metodologis keduanya biasa dibedakan. Sejarah intelektual dipandang sebagai representasi dari tradisi eksternalis yang mengembangkan pendekatan kontekstual. Sementara sejarah ide merupakan tradisi yang mengembangkan pendekatan internalis. Ditinjau dari perkembangan terakhir, istilah sejarah intelektual lebih mendapatkan popularitas untuk menandai tradisi ini. Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan penggunaannya sebagai nama mata kuliah, masyarakat sejarawan, serta publikasi ilmiah mereka di bidang ini. Beberapa alasan dibalik kecenderungan kontemporer ini dapat dibaca dari ulasan Stephen Sholini tentang dampak tak dikehendaki dari penggunaan istilah sejarah ide. Dia melihat adanya bahaya ganda dalam penekanan istilah ini sebagai label atau nama dari disiplin keilmuan sejarah ini. Istilah sejarah ide mengesankan bahwa kerja keilmuan ini hanya berfokus pada abstraksi yang bergerak bebas menjelajah waktu dan pikiran manusia tertentu. Sebaliknya, istilah sejarah intelektual menunjukkan bahwa kerja ilmuwan ini adalah bagian dari aktivitas manusia, sama dengan terma sejarah ekonomi atau sejarah politik. Istilah sejarah ide juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan merujuknya kepada pendekatan idiosinkratik dari Lovejoy yang mempromosikan adanya ide-ide satuan yang bersifat universal.
yang dapat diketemukan melalui studi sejarah. Namun demikian, penggunaan istilah sejarah intelektual sendiri juga belum tentu aman, karena penggunaannya masih mungkin memantik terjadinya beberapa kesalahpahaman. Stephen Ciolini telah mengidentifikasi 4 dari kemungkinan tersebut sebagai berikut. Sejarah intelektual adalah sejarah mengenai sesuatu yang tidak pernah benar-benar penting. Ciolini sendiri melihat kesalahpahaman ini disebabkan oleh semacam Filistinisme. Dia menggambarkan sebagai kepercayaan yang tak terucapkan atau terlanjur mengental di kalangan sejarawan, bahwa yang membuat sejarah adalah kekuasaan dan pelaksanaannya. Itu bisa terjadi karena dampak dari dominasi panjang para sejarawan politik di bidang profesi sejarah. Sejarah intelektual secara inheren bersifat idealis, yang lepas dari konteks sosial. Ciolini mengatakan bahwa dalam mencari pemahaman yang lebih lengkap, sejarawan intelektual tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan penyelidikan tentang berbagai konteks sosial. Sejarah intelektual ini tidak lebih dari sejarah mengenai berbagai disiplin penyelidikan intelektual. Ciolini menyebutkan bahwa untuk bisa sampai pada pemahaman yang benar mengenai sejarah, sejarawan intelektual harus melihat secara serius kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa kontribusi-kontribusi tersebut dapat menyediakan bahan baku yang membantu mereka untuk memperoleh penjelasan yang lebih baik mengenai paduan logika dan peristiwa. Sebagai sebuah disiplin, sejarah intelektual dituntut harus memiliki metode atau teori atau seperangkat konsep sendiri yang khas. Ciolini mengatakan bahwa sejarah intelektual tidak membatasi pengembaraannya dalam kotak konseptual yang terdiri dari beberapa kosakata khas secara kaku. Pembatasan yang bersifat sangat rigid dalam metode atau teori justru tidak akan memperkaya ekspresi dari kesadaran manusia. Menurutnya, suatu disiplin atau bidang keilmuan akan diketahui dari sebuah yang dihasilkannya. Yang selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar. Sejarah intelektual serta para sarjana bidang keilmuan lainnya tentu menerima seperangkat pandangan yang dianggap setidaknya secara hipotesis sebagai benar dalam karya-karya mereka. Perangkat tersebut dapat berupa pandangan-pandangan filosofis atau sudah merupakan suatu teori. Inilah yang disebut asumsi-asumsi dasar atau basic assumption, yang Ahimsa Putra melihatnya sebagai pondasi bagi suatu disiplin keilmuan. Mereka adalah pandangan-pandangan tentang hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pemahaman atau sifat ilmu pengetahuan manusia, fenomena sosial atau disiplin keilmuan. Sejarawan intelektual membawa asumsi-asumsi dasar tersebut, baik secara sadar atau tidak sadar, dalam aktivitas pembacaan dan interpretasi mereka atas masa lalu. Alan Bullock pernah mengatakan bahwa mustahil bagi sejarawan untuk meniadakan proposisi-proposisi umum semacam itu. Mereka menyusup melalui pintu belakang bahwa ketika ia mungkin menolak untuk mengakuinya. Sejarawan tidak bisa mulai berpikir atau menjelaskan suatu peristiwa tanpa bantuan dari prakonsepsi, asumsi, generalisasi pengalaman yang ia bawa bersamanya dan terbawa dalam karyanya. Pikiran sejarawan bukanlah ruang kosong. Dari sini jelas terlihat bahwa aturan pertama bagi sejarawan adalah keharusan menjaga sikap kritis pada asumsi-asumsi dan prakonsepsinya sendiri. Jangan sampai hal ini menuntun dia menjadi abai pada pentingnya beberapa bagian dari bukti atau adanya koneksi. Pembatasan pembahasan mengenai asumsi-asumsi dasar sejarawan intelektual pada watak disiplin keilmuan mereka sendiri, atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan sejarah intelektual. Setidaknya ada 3 asumsi dasar di kalangan mereka mengenai hal itu, yaitu bahwa sejarah intelektual adalah suatu bentuk keilmuan sejarah, bersifat interdisipliner, dan sebuah bidang kajian yang masih tidak mudah untuk dibakukan. Selanjutnya ada keilmuan sejarah.
Menjadi salah satu paradigma, keilmuan sejarah adalah fitur yang paling jelas dari sejarah intelektual. Sejarawan intelektual tampaknya memiliki konsensus umum mengenai hal ini, bahwa bidang yang mereka tekuni adalah sebentuk penyelidikan untuk memahami pengalaman manusia di masa lalu. Cialdini mengatakan, sejarah intelektual pastinya adalah bagian dari keilmuan sejarah. John W. Burroughs juga menegaskan bahwa sejarah intelektual adalah suatu bentuk keilmuan sejarah. Sementara J.G.A. Pocock lebih memilih untuk menggambarkan sejarah intelektual sebagai sebuah spesies dari metahistori atau teori sejarah. Baginya, sejarah intelektual adalah an inquiry into the nature of history based on various theories about how intellect or ideas find a place in it, with the result that what you usually get is the philosophy. Suatu penyelidikan sejarah berdasarkan berbagai teori mengenai bagaimana intelek atau ide-ide menemukan tempatnya dalam sejarah. Adapun hasilnya dapat berupa apa yang biasanya kita sebut filsafat sejarah atau sejarah filsafat. Pernyataan terakhir ini tentu cukup menarik untuk direnungkan lebih jauh karena beberapa sejarawan justru mengemukakan kritik dengan menyatakan bahwa metahistori bukanlah bagian dari aktivitas yang lazim dikerjakan oleh mereka yang berprofesi sejarawan. Terkait kecenderungan ini, Bullock memiliki penjelasan seputar seperti apa seorang sejarawan itu semestinya menjadi sejarawan sesuai dengan profesinya. Dia berargumen bahwa semua upaya mulai dari Hegel dan Marx, Springer dan Wells, Krauss dan Toynbee yang diarahkan untuk menemukan suatu penjelasan filosofis tentang eksistensi manusia atau setidaknya gambaran tentang tahap-tahap perkembangannya. Keserupaan dalam sejarah adalah semacam Weltanschauung atau metahistori dalam terma Isaiah Berlin. Bullock melihat bahwa banyak sejarawan profesional mungkin tidak percaya dan tidak suka dengan aktivitas spekulatif semacam itu. Dalam kacamata kritis tahun 60-an tersebut, ada beberapa poin pemikiran yang relevan untuk dipertimbangkan dalam rangka memperjelas posisi sejarah intelektual sebagai sebuah disiplin keilmuan sejarah. Dari paparan Bullock, kita dapat melihat adanya kebutuhan untuk menarik garis batas yang jelas antara sejarah dan metasejarah. Dia mengemukakan setidaknya dua alasan utama bahwa baginya disiplin ilmu sejarah yang sejati itu adalah: yang pertama, jangan tergoda untuk melakukan kegiatan spekulatif, dan yang kedua, tidak mengabaikan atau meremehkan kerumitan atau kompleksitas fakta-fakta untuk semata tujuan menemukan pola-pola umum atau hukum dari peristiwa-peristiwa sejarah. Hal pertama yang harus dijelaskan di sini adalah bahwa pernyataan Pocock mengenai sejarah intelektual sebagai spesies metahistori tidak dalam kerangka untuk menegaskan bahwa sejarah intelektual adalah murni pekerjaan spekulatif. Sejarah intelektual adalah baginya tetap merupakan aktivitas yang menuntut sejarawan untuk menyelam di kedalaman masa lalu dengan segala kompleksitasnya. Pocock juga menegaskan bahwa sejarah intelektual memang memanfaatkan berbagai teori untuk memahami bagaimana sebuah ide mengambil tempat dalam suatu babagan sejarah. Namun seperti juga Bullock mengaku bahwa sepanjang teori ini tidak disalahgunakan sebagai dogma, tetapi sejauh hanya sebagai hipotesis eksperimental, maka hal tersebut tidak dapat dihindari dalam kerja-kerja keilmuan sejarah. Selain itu, Pocock mengidentifikasi sejarah intelektual sebagai suatu disiplin yang mampu menghasilkan apa yang disebut filsafat sejarah atau sejarah filsafat sebagai bentuk signifikansi studi tentang masa lalu. Dalam hal ini, sejarah intelektual tentu tidak berbeda dengan pandangan di atas. Sejarah intelektual tidak dogmatis. Dan bahkan jika sejarawan intelektual berfilsafat untuk mengembangkan dan memperkuat nilai signifikansi studi mereka, dapat dibedakan dari disiplin filsafat. Orientasi dasar sejarah intelektual masihlah sejarah, dalam arti masa lalu.
Jadi, metahistori untuk sejarah intelektual dapat dilihat sebagai praktik yang tidak subversif atau kriminal dalam keilmuan sejarah. Selanjutnya ada interdisipliner. Buffett telah mensurvei karya-karya sejarawan intelektual dari berbagai negara, terutama Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Dari penelitian tersebut, ia sampai pada kesimpulan yang merekatkan klaim bahwa sejarah intelektual adalah interdisipliner. Buffett mengatakan bahwa sejarah intelektual telah dikaitkan dengan berbagai bidang ilmiah seperti sejarah filsafat, filsafat sejarah, sejarah ilmu pengetahuan, sejarah sastra, sejarah seni, ideologi wacana, sejarah budaya politik, sejarah para intelektual, sejarah mentalitas, sejarah buku, sejarah media, dan sejarah visual. Isu yang menjadikan garis batas antara sejarah intelektual dan sejarah budaya sangat sengit diperebutkan. Tradisi hermeneutika dan filsafat bahasa menurut Buffett juga mempengaruhi perkembangan sejarah intelektual. Sejarawan intelektual telah tertarik dengan seluk-beluk tradisi hermeneutika termasuk Wilhelm Dietl, R.G. Schoenwald, Martin Heidegger, Hans Gadamer, dan Paul Ricoeur. Selain itu, keberanian sejarawan intelektual untuk membuka diri pada kontribusi disiplin keilmuan lainnya juga terlihat dari masuknya wawasan banyak pemikir raksasa dalam karya mereka. Bercermin pada kenyataan ini membuat pernyataan Brian Young mengenai sejarah intelektual menjadi tidak berlebihan. Ia mengatakan sejarah intelektual adalah sebuah upaya keilmuan yang amat sangat interdisipliner. Upaya ini telah dirintis dan akan terus mempromosikan banyak kegiatan-kegiatan interdisipliner, baik di antara para sejarawan dan juga dalam praktek disiplin-disiplin yang terkait. Batas-batas keilmuannya terus berkembang. Seiring dengan karakter interdisiplinernya, sejarah intelektual pada gilirannya berkembang menjadi tradisi keilmuan yang batas-batas disiplinnya cenderung sangat cair. Artinya daerah yang disasar dalam dieksplorasi oleh sejarah intelektual bisa luas dan beragam, memasuki berbagai konsep atau ide-ide yang sangat majemuk sesuai dengan keragaman bidang dan disiplin ilmu yang disentuhnya. Buffett mengidentifikasi bahwa sifat sejarah intelektual sebagai sebuah bidang keilmuan yang batas-batasnya sulit dipastikan ini disandarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, sejarah intelektual memunculkan banyak isu yang saling tumpang tindih. Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan latar tradisi kebangsaan dari para sarjananya. Lalu berakar pula pada beragam subjek kajian akademik yang dipelajari dan pluralitas pendekatan yang diambil dalam metodologinya. Yang kedua, di atas komplikasi itu semua, diskursus antar sarjana yang mungkin mampu menerangi bidang keilmuan ini justru agak terbatas. Yang ketiga, antar para pendukung terkemuka dari disiplin sejarah intelektual ini sendiri juga masih tampak ada keengganan untuk saling memperkaya satu sama lain secara metodologis. 4. Masih adanya semacam parokialisme yang bersifat kebangsaan, di mana karya-karya mereka tidak banyak beredar di negara-negara lain dengan bahasa yang berbeda. Yang kelima, sejarah intelektual juga menghadapi semacam deformasi spesifikasi subjek kajian, di mana seolah-olah ada beberapa dunia yang berbeda, namun secara paralel sama-sama membawa nama sejarah intelektual atau salah satu dari kerabat konseptualnya. Yang keenam, bidang ini juga memiliki laporan-laporan program dan elaborasi-elaborasi metodologis yang cenderung variatif pada praktek-praktek yang sebenarnya. Istilah sukar dipastikan itu sendiri tampaknya tidak harus ditafsirkan bahwa sejarah intelektual kemudian menjadi tidak konsisten di bidangnya. Tidak begitu, tetapi konsistensi sejarah intelektual ditempatkan pada fokus penelitiannya mengenai sejarah dari ide-ide atau perkembangan intelektual.
Dan dengan mempertimbangkan ide sebagai suatu konsep yang paling dasar dari dunia intelektual, seorang sejarawan dapat menjelajahi sejarah ide-ide yang mungkin juga merupakan konsep kunci yang diburu oleh disiplin ilmu di luar sejarah. Di satu sisi, sejarah intelektual memang akan tampak muncul sebagai tradisi gado-gado secara tematis, karena ia dapat menghasilkan karya-karya sejarah yang sangat intim dengan disiplin lain. Di sisi lain, hal ini dapat menunjukkan bahwa subjek studi sejarah intelektual sangat luas, dan karena itu berpeluang menghasilkan kontribusi yang juga kaya dan beragam, tidak menjemukan atau membosankan. Sejarah intelektual adalah tradisi yang memiliki minat dan perhatian untuk mempelajari sejarah ide-ide, konsep, atau perkembangan intelektual dari khazanah pengetahuan manusia dan kehidupan. Berbeda dengan para ilmuwan yang menguraikan sejarah dari perkembangan janin dalam kandungan, sejarah intelektual meneliti sejarah pemikiran manusia tentang sesuatu. Dalam upaya mengungkap suatu realitas sejarah, sejarawan intelektual tidak enggan untuk membeli atau meminjam kontribusi pemikir disiplin lainnya. Walaupun dalam temuan Bavat, sebagaimana disebutkan di atas, tradisi saling meminjam ini justru masih sangat terbatas di antara sejarawan intelektual sendiri untuk mengembangkan tradisi keilmuan mereka. Sejarah di masa depan juga akan memutuskan secara alami atau sengaja apakah penyatuan kanon keilmuan untuk sejarah intelektual diperlukan atau tidak. Proses kebangkitan kembali sejarah intelektual akhir-akhir ini yang pada dasarnya merupakan bentuk kritik dan juga refleksi diri atas tradisi sejarah ide yang dikembangkan oleh generasi sebelumnya dapat menjadi pijakan proyeksi bahwa segala sesuatu adalah mungkin di masa depan, tak terkecuali bagi sejarah intelektual. Bab selanjutnya ada nilai-nilai. Sejarawan intelektual tidak mempersoalkan atau melarang nilai-nilai apa yang dianut oleh seorang sejarawan. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dan karena itu sangat dihargai. Yang dibutuhkan pada prinsipnya adalah keberanian intelektual sejarawan untuk jujur kepada dirinya sendiri serta kepada orang lain. Dengan ini, pembaca akan mengerti sudut pandang seorang sejarawan yang diterapkan dalam membaca sejarah. Jadi, kalau ada kritik, maka kritik tersebut akan mengarah ke alamat yang benar. Di sini tidaklah ada persyaratan khusus bagi seorang sejarawan intelektual yang mungkin karena alasan objektivitas ilmiah harus menjadi. Misalnya, seorang agnostik atau ateis menolak keberadaan Tuhan atau menolak legitimasi kitab suci agama. Sebaliknya, sejarawan intelektual menegaskan bahwa subjektivitas merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam pekerjaan intelektual dan sejarawan. Yang bisa dilakukan untuk menyajikan sebuah studi dan analisis yang kredibel adalah dengan menjadi transparan dan akuntabel secara intelektual. Inilah mengapa Dominic Lacapra mengingatkan kita mengeksplisitasikan asumsi yang kita bawa saat membaca dan menafsirkan masa lalu, sehingga secara argumentatif dapat diuji oleh orang lain. Baginya, hal ini adalah sebuah etika dalam keilmuan sejarah. Posisi normatif tidak harus dibiarkan implisit atau diselundupkan ke dalam interpretasi, tetapi hal tersebut harus diuraikan, dijelaskan, dan dibela bila mana mendapatkan kritik. Sejarawan intelektual ini bukanlah kelompok yang harus memiliki kesamaan etnis, agama, ras, atau kelas sosial. Mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang ideologi. Mereka diikat oleh semangat yang serupa atau sama, yaitu mempelajari sejarah ide atau kehidupan intelektual di masa lalu. Di sana, tugas sejarawan adalah untuk memahami masa lalu. Mereka mungkin menceritakan pemahaman mereka. Mereka mungkin membuat generalisasi atau kesimpulan mereka. Pemahaman dan kesimpulan mereka mungkin saja bias oleh ideologi mereka masing-masing. Namun mereka menyadari kecenderungan ini dan karena itu mereka menjaga mata awas terhadap ideologi mereka sendiri dan memperkenankan pembaca untuk menyadari dan mengetahui hal-hal tersebut secara kritis. Pikiran sejarawan bukanlah lembaran kosong, sebagai Bullock telah menegaskannya. Mereka tidak tinggal di sebuah pulau terpencil. Mereka peka terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat di mana mereka tinggal.
Disinilah nilai-nilai yang dianut para sejarawan penting untuk diperhatikan. Sejarah intelektual pada gilirannya juga menciptakan peluang bagi lahirnya karya-karya yang secara ideologis bisa sangat beragam dan mungkin berlawanan. Dan sekali lagi, hal itu dapat disikapi sebagai rahmat, bukan sebagai kutukan. Sejarawan intelektual serta sejarawan dan intelektual pada umumnya harus menjadi orang yang menjunjung tinggi kejujuran intelektual. Orang-orang tidak memakai topeng untuk mengungkapkan kebenaran masa lalu melalui perspektif atau ideologi yang mereka percaya. Mereka menampilkan dirinya secara otentik untuk dibaca atau dinilai oleh siapapun. Pendapat setuju ataupun tidak setuju yang timbul atas karya-karya mereka selanjutnya tidaklah tabu. Justru di sanalah denyut nadi dunia intelektual mengalir dan menemukan hidupnya. Masuk di bab berikutnya, yaitu model pengkajian. Model menurut Ahimsa Putra adalah sebuah metafora, analogi, alegori, atau perumpamaan dari fenomena yang sedang diteliti. Ini adalah panduan untuk penelitian. Sebuah model bisa dalam bentuk kata-kata dan gambar, tetapi umumnya berupa deskripsi. Ini disebut model utama, sedangkan yang sekunder umumnya berupa gambar dalam rangka memfasilitasi seorang intelektual menjelaskan hasil analisis atau teori. Ini bisa berupa diagram, skema, tabel, atau gambar yang membuat orang lebih mudah untuk memahami isi penjelasan. Jika model utama muncul sebelum melakukan penelitian, model sekunder bisa menyusul kemudian ketika studi selesai dan dianalisis. Suatu model bisa dinyatakan produktif ketika secara teoristis dan metodologis menghasilkan implikasi yang tinggi. Dan mengapa sebuah model digunakan adalah terutama karena fenomena yang diteliti seringkali bersifat kompleks. Di sini model dapat membantu untuk menyederhanakan dan memudahkan peneliti dalam karya mereka. Penggunaan model dalam kegiatan ilmiah adalah sesuatu yang lazim. Misalnya paradigma evolusionisme menggunakan organisme dan sistem termodinamika sebagai model. Difusionisme menggunakan batu dilemparkan ke tengah-tengah kolam yang menyebabkan gelombang air melingkar mengelilingi sebagai model. Struktural fungsionalisme menggunakan organisme atau mesin sebagai model. Lalu bagaimana dengan sejarah intelektual sendiri? Menurut Peter E. Gordon, sejarawan intelektual dapat digambarkan sebagai para musikus yang tengah melacak sebuah tema. Berikut semua variasi dari suatu simfoni. Analogi ini menarik karena sejarah intelektual digambarkan seperti sebuah simfoni. Dan simfoni bukanlah hasil dari pekerjaan hanya satu nada atau satu instrumen musik saja. Simfoni adalah campuran integratif antara banyak nada dan berbagai instrumen musik. Ketika mengatur sebuah simfoni, seorang musikus tidak hanya fokus pada satu alat musik saja, tapi banyak perangkat. Ia memberikan perhatian sepenuhnya terhadap detail karakter masing-masing instrumen dan meletakkannya secara tepat pada bagian tertentu dalam seluruh pengaturan simfoni. Masing-masing memiliki kontribusi tersendiri dan tidak dapat diabaikan. Pesan dalam simfoni disusun oleh keseluruhan nada dari instrumen yang tersedia pada bagian dan konteksnya yang sesuai. Gordon mengatakan bahwa seorang sejarawan intelektual seharusnya tidak hanya fokus pada pelacakan tema umum, ide atau konsep, tanpa mengakui kemungkinan variasi-variasi yang bersifat rinci atau detail. Namun tema utama dapat ditemukan dan sepenuhnya diidentifikasi hanya ketika berbagai variasi yang ada tidak diabaikan. Dengan ini seorang sejarawan intelektual tidak harus memilih salah satu dari dua, menjadi seperti penerbang atau penduduk kampung. Sebagaimana diperbandingkan oleh Bullock dalam kritiknya terhadap metahistori, dia pernah membuat analogi yang secara tersirat mengkritik sejarawan yang bekerja secara spekulatif. Pada konteks ini, para sejarawan intelektual bisa menjadi dua orang yang tersebut sekaligus dalam karya-karyanya. Mereka bisa menjadi seperti penduduk kampung yang menikmati hari-harinya menyusuri jalan setapak di desanya, dan seraya dengan itu ia mengidentifikasi setiap rincian dari apapun yang ditemuinya.
Di lain waktu, tidak ada alasan yang menghalanginya untuk bisa menuruti dan memenuhi keinginannya untuk terbang dengan balon udara atau pesawat terbang ke angkasa, sejauh ia memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan hal itu. Di sana, dengan perangkat terbangnya, ia memiliki kesempatan untuk memahami desanya dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi, sejarah intelektual dapat mengambil jarak dan rincian objek studi mereka untuk melihatnya sebagai sebuah gambaran besar. Dan dia juga bisa mendekati dan menembus itu sedekat mungkin untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan faktor-faktor yang saling terkait dalam lanskap sejarah dan intelektual tertentu. Bab selanjutnya ada objek studi. Sebuah pertanyaan atau hipotesis yang menggambarkan suatu masalah penelitian umumnya diformulasikan untuk memulai sebuah studi. Bagi Ahimsa Putra, rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis dapat dianggap sebagai tahap yang paling penting dalam kegiatan ilmiah. Di sini, ia berpendapat bahwa melalui tinjauan kritis terhadap rumusan masalah yang disusun akan memungkinkan kita untuk menemukan peran penting dari asumsi dasar yang diambil secara sadar atau tidak, dan juga untuk mengidentifikasi model yang diterapkan untuk mempelajari isu-isu yang dipilih. Untuk alasan ini, peneliti harus menyadari dan benar-benar memahami konsep-konsep yang akan digunakan, asumsi dan model yang diadopsi, dan pertanyaan atau hipotesis yang dibuat. Definisi yang tepat akrab disebut sebagai definisi operasional diperlukan untuk memperjelas konsep yang digunakan. Mendefinisikan konsep atau operasionalisasi definisi kemudian menjadi penting karena akan menentukan kejelasan realitas atau fenomena yang dipelajari. Lantas, apa yang menjadi objek kajian dari para sejarawan intelektual? Sesuai dengan karakternya sebagai bagian dari disiplin sejarah, permasalahan yang diteliti oleh para sejarawan intelektual tidak akan keluar dari masa lalu. Tepatnya, sejarah intelektual adalah studi tentang pikiran-pikiran masa lalu. Kata Quentin Skinner, ia berusaha memahami ide-ide, pikiran, argumen, keyakinan, asumsi, sikap, dan perilaku yang secara bersama-sama menyusun kehidupan reflektif atau intelektual masyarakat lampau. Selaras juga dengan karakter interdisiplinernya, isu yang diangkat sebagai tema oleh sejarawan intelektual bisa sangat beragam. Meskipun mereka dipersatukan oleh fokus yang diambil dalam karya-karya mereka, yaitu untuk mengeksplorasi kehidupan ide atau kehidupan intelektual dalam babasan historis tertentu di masa lalu. Bruce Kuklik mengatakan bahwa sejarawan intelektual menekankan studi mereka pada pentingnya kesadaran atau ide-ide dalam memahami masa lalu. Jadi, problematisasi isu yang diangkat oleh sejarawan intelektual tidak akan lepas dari konsep ide atau kehidupan intelektual di masa lalu. Kedua konsep ini, yaitu ide dan kehidupan intelektual, akan dibahas kemudian dalam bagian terpisah di buku ini. Sekarang yang butuh perhatian adalah tentang konsepsi masa lalu itu sendiri. Sejarawan intelektual tentu saja percaya bahwa masa lalu dan gagasan yang pernah tumbuh mekar di waktu tersebut adalah nyata. Mereka percaya bahwa masa lalu dan apa yang termasuk di dalamnya adalah fakta. Sementara itu, mereka tetap tidak mengabaikan kritik-kritik kontemporer, terutama dari kaum postmodernis sebagai sempat dikemukakan di sebagian terdahulu. Sejarawan, termasuk sejarawan intelektual, tidaklah mustahil untuk bisa membawa kembali melalui studi dan penelitian mereka suatu gambaran yang mendekati fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.